Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya peserta kelas pranikah batch 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurah-curahkan nikmatnya kepada kita semua. Hingga saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa belajar. Dan insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan belajar banyak hal terkait ilmu pernikahan. Kemudian marilah kita menghadiahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, dengan senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan senantiasa kita mencintainya, kelak kita bisa diakui sebagai umatnya, dan kita masuk surga bersama-sama dengannya, melihat wajah Allah untuk pertama kalinya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kelas pranikah batch 4, sebagaimana yang sudah teman-teman baca, sudah teman-teman ketahui, kita akan belajar banyak hal terkait ilmu pernikahan. Ada itu listnya kemarinnya di poster, gimana caranya kita mungkin menaklukkan hati mertua, kemudian apa solusinya ketika kita belum punya calon, kemudian bagaimana kita menyelenggarakan proses pernikahan yang syar'i, kemudian bahkan jauh setelah itu, setelah menikah, apa hal-hal yang patut kita perhatikan, hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan. Insya Allah nanti akan kita bahas selama 3 hari setiap sorenya dari hari Jumat, Sabtu sampai hari Ahad dengan 3 pemateri. Ya, ada Ustadz Pujo dan Ustazah Tri. Nah, pada sore kali ini, insya Allah yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Pujo, ya Ustadz ya. Mungkin untuk mempersingkat saja, karena waktu kita juga sudah termakan tadi ya dengan waktu sholat asar, jadi mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Pujo untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak surahnya kan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari berapa? 18 atau 19? Itu agak-agak ya. 19 Ramadan ya. Kita menjelang 10 hari terakhir ya. Insya Allah kita hari ini membahas Mejanya, Pak. pranikah ya. Ini masuk ke batch 4. Sebelumnya kami kasih tahu bahwa kita ada 3 hari. Hari ini insya Allah banyak dengan saya. Terus hari kedua, hari ini materinya seputar pranikah ya, kebanyakan pranikah. Hari kedua ini dengan Ustadz saya, Ustadz Muhammad Taufik. Beliau sudah cukup sering mengisi ya tingkat nasional, khusus tentang fikih munakahat. Misalnya tentang bagaimana sebuah kalimat itu berujung talak misalnya. Atau nanti terkait dengan meskipun hari ini dibahas juga tentang wali, jenis-jenis kriteria wali, juga tentang saksi. Nah, lebih khusus itu besok ya, fikih munakahat. Nah, yang hari ketiga kita berbicara tentang walimah. Nah, meskipun nanti bebas saja nanti di grup WA atau Japri ke nomor yang akhwat boleh ke nomor istri saya ya. Nomor admin itu juga boleh, insya Allah amanah tidak disebarkan. Nah baik, hari ini tentang pernikahan secara umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita membahas tentang pertama pengertian pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, kemudian ada maklumat sedikit tentang pernikahan masa yang lalu ya, masa jahiliyah. Kemudian ada kedua, memilih calon suami atau calon istri, kriterianya apa, terus nanti ada ta'aruf dan khitbah, rukun nikah, mahar, walimah. Nah, terus nanti ada walimah secara khusus. Nah, yang bab 3 ini insya Allah banyak dibahas besok ya, tentang talak 1, 2, 3. Talak itu kok ada 1, ada 2, ada 3, kok begitu gitu. Terus rujuk, talak itu boleh harus ada saksi atau tidak misalnya. Terkait dengan rujuk itu bagaimana, terus masa iddah, fasakh, huluk, dan lain-lain ya. Nah ini sebenarnya yang bab 3 ini terkait dengan bukan pranikah, tapi juga kita wajib mengetahui ya, termasuk nanti mohon maaf ya, maaf cakap, bagaimana hubungan suami istri misalnya, itu seperti apa gitu. Misalnya di dalam bulan Ramadan itu seperti apa, itu juga bukan pasca nikah sih, pasca nikah ini tidak tepat istilahnya ya, tapi ini hukum-hukum munakahat, hukum-hukum pernikahan di dalam rumah tangga. Nah hari ini kita insya Allah membahas bab 1 dan bab 2, bagian 1, 2, dan 3 ya, mahar dan walimah nanti insya Allah di akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perkawinan dalam Islam ya, pernikahan ya. Nah ini secara bahasa adalah nakah ini berhimpun, bahkan secara fisik ya, maknanya secara fisik ya, bertemunya laki-laki dan perempuan.
Ya ini mohon maaf, ini secara bahasa dia dimaknai dengan jima ya. Jima itu hubungan biologis, mohon maaf ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah ini dulu gitu. Namun di dalam Islam ini dirapikan, banyak sekali dirapikan. Kemudian tidak melulu dengan jima, tapi adalah akad yang menggunakan lafaz akad nikah atau bahasa-bahasa lain yang memberi makna nikah, yang menghalalkan, yang kemudian menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan. Nah ini nikah. Karena itu kalau tidak ada pernikahan, nah ini jatuhnya tidak ada akad nikah, tidak ada akad yang sah, maka ini jatuhnya hanya hubungan badan saja gitu, meskipun suka sama suka. Nah ini disebut dengan zina, lawannya pernikahan ya. Nah hukum pernikahan ini sendiri ini sebagian ulama ya ini membagi ada 5 ya, sesuai dengan ahkamul khomsah ya, 5 hukum yang sebenarnya hukum asalnya adalah sunnah. Ini seperti hadisnya Nabi ya, sesungguhnya nikah itu adalah sunnati ya, sunnahku. Maka walaisa minna ya, tidak termasuk golonganku yang membenci pernikahan ya. Ini hukumnya sunnah. Yang pertama ini terkategori wajib. Siapa yang wajib ini? Dan ini penting sekali ya. Kita memahami, mendudukkan. Jadi kita ini termasuk wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah gitu. Kalau mengapa penting? Karena kalau kita paham, oh ternyata wajib sudah terkategori wajib, maka ini harus disegerakan. Jadi kedudukan hukum ini berkonsekuensi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama dia itu wajib, dia adalah sehat jasmani, kemudian ada kemampuan nafkah atau memiliki pekerjaan atau memiliki patut diyakini dia mampu memberikan nafkah gitu. Mungkin saat ini belum ada pekerjaan, tapi dia memiliki skill yang golabatuzon, diduga kuat, dia itu kelak mampu menafkahi, memiliki skill misalnya. Yang ketiga, takut terjerumus kepada zina karena tidak dapat mengawal hawa nafsu. Nah ini tidak kemudian relatif, itu tidak. Kalau sudah sangat mendekati ya dengan zina, apa itu wala taqrabu zina ya. Jadi sudah berhubungan ya, sudah kenal dekat dan bertemu setiap hari, misalnya pacar ya. Nah ini bisa jadi hati-hati terkategori takut terpleset kepada zina ya. Apalagi ya mohon maaf ya, sudah zina mata, zina tangan misalnya. Nah ini sudah terkategori wajib. Kalau sudah wajib, maka segala hal yang menjadi syarat untuk segera melakukan pernikahan, maka itu harus disegerakan. Sunnah, dan ini sunnah bagus pula ya, sangat baik. Dia sehat jasmani, ada memiliki nafkah, takut terjerumus kepada zina karena tidak dapat mengawal hawa nafsu. Nah, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Nah, yang pertama ini sangat dekat ya, dan sangat takut ya. Jadi kalau yang sunnah ini dia juga memiliki kekhawatiran. Nah, tapi bisa jadi dia tidak memiliki, misalnya tidak memiliki pacar misalnya, tapi dia sudah merasa sangat dekat dengan zina. Yang ketiga, haram. Mengapa haram? Karena tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, ini seperti hadis Nabi, ya masyarus syabab man istata'a ba'ah. Ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang ba'ah falyatawazzat, ya maka menikahlah gitu. Maka kata Nabi, segeralah menikah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama ya,
apa yang dimaksud dengan ba'ah, mampu. Mampu itu adalah dia mampu, mohon maaf, mampu menggauli istrinya, mampu berjima dengan istrinya. Mengapa berjima? Karena hadis ini dilanjutkan, barang siapa tidak mampu, maka godul basor, menundukkan pandangan, memelihara kemaluan atau berpuasa. Nah, 3 perkara ini jelas terkait dengan jima. Nah, kemudian ulama-ulama yang lain mendefinisikan ba'ah di sini adalah mampu menafkahi, memberikan mahar, kemudian menanggung nafkahnya, makannya, pakaiannya, dan tempat tinggal. Nah, jadi di sini dia mampu memberikan nafkah lahir dan batin, mampu, mohon maaf, menggauli istrinya. Menggauli di sini bukan bercakap-cakap ya, mungkin menjadi pemahaman kita semua. Kemudian lahir dan batin. Jadi kemudian mampu memberikan nafkah. Nah, yang B, menikah dengan tujuan mudarat atau menzalimi pasangannya. Jadi dalam rangka menzalimi pasangan. Balas dendam. Balas dendam. Dan kami pernah ya dulu di tempat tinggal kami dulu, kebetulan perumahannya perumahan elit ya waktu itu, dan saya adalah ketua rukun warga macam RT ya. Nah, di situ ada ibu-ibu janda, insya Allah ini tidak gibah ya, ibu-ibu janda, dan tercatat di saya karena saya adalah kepala rukun warga di sana. Suatu kali dalam rentang waktu yang beberapa bulan itu nggak ada kabar gitu loh. Nggak ada kabar, kemudian kami cek, ternyata kami sudah dapat infonya, ibunya itu meninggal, ibu janda ini. Dia janda dari seorang suami yang kaya raya, suaminya ini meninggal. Ternyata dia ini menikah dengan laki-laki lain, dan yang membunuh ini adalah suami barunya. Nah, ini terkategori haram dalam menzalimi, kemudian menghadirkan mudarat, ya, atau dia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, mohon maaf ya, kami juga pernah juga ada seorang istri ya, suami istri menikah, seorang perempuan menikah, dan secara fisik itu mohon maaf ya, itu tidak mampu memberikan nafkah batin kepada suaminya. Nah, ini harusnya disampaikan di depannya. Nah, jadi pentingnya menyampaikan di depan, siapa tahu kemudian ridho gitu. Yang A ini ya. Kemudian makruh, ingin menikah tetapi tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Yang terakhir, mubah, tidak ada sesuatu yang mendesak ya. Jadi dia bebas saja dan tidak ada yang mengharamkannya, tidak berzina misalnya. Nah, ini berkonsekuensi ya. Mudah-mudahan ini kita terkategori minimal sunnah, atau barangkali sudah, mohon maaf ya, punya pasangan pacar misalnya, ini terkategori wajib sebenarnya. Kalau lebih dari sekedar berbincang-bincang, berpacaran pun sudah diharamkan ya. Nah, mudah-mudahan ini terkategori sunnah ya. Kemudian kita menyegerakan untuk menikah. Baik, ini hikmahnya menjamin kesehatan, dan kita tahu ini misalnya ada penyakit kelamin, AIDS, dan lain-lain. Memenuhi tuntunan rohani dan jasmani, dan ada perasaan kasih sayang, memupuk kasih sayang, dan ini semua manusia punya kalau laki-laki itu ada terus dorongan untuk menyayangi ya, menyayangi pasangannya, dan perempuan itu ada terus dorongan untuk dimanjakan pasangannya. Menjalin silaturahim, nah ini nanti kita bahas ya, dengan pernikahan itu dia ada hubungan status ya, dia ada menantu, ada ipar, ada yang lainnya ya. Kemudian memberi ketentraman dan kedamaian jiwa, ini mengembangkan Islam ya. Nanti juga kita bahas, mendapatkan ganjaran pahala ya, luar biasa ya, memenuhi separuh agama. Suami istri dapat menunaikan
tanggung jawabnya. Yang mana tanggung jawab ini hanya ada dalam hubungan suami istri. Kalau belum menikah, belum sebagai suami, belum sebagai istri, nggak ada pahala itu gitu. Nah, hikmah pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untuk kita istri-istri dari kalangan kita sendiri, dari manusia ya. Dan ini di ayatnya itu wahidah. Wahidah ini dari diri yang satu, yakni Nabi Adam itu sendiri, kemudian diambil dari tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa, ya, ibunda Hawa. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tentram di sini adalah litaskunu ilaiha. Kemudian menghadirkan, dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, di sini kemudian lahirlah istilah litaskunu, ini lahir istilah sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi sakinah, mawaddah, dan rohmah, atau kita kenal dengan samaro, sakinah, mawaddah, dan rohmah. Atau sebagian menyebutkan samawa. Wa di sini padahal wa ini adalah dan ya. Yang tepat itu samaro ya, tapi tak apalah ya. Dan ini luar biasa hanya didapatkan di dalam rumah tangga. Sakinah misalnya, sakinah ini adalah nama lain dari tempat tinggal, ya, rumah. Jadi selain baiti itu adalah sakinah, sakana, rumah. Artinya apa? Artinya kasih sayang itu hanya didapatkan kepada istri, hanya didapatkan di rumah, bukan di tempat hiburan misalnya, di klub misalnya, atau ya mohon maaf misalnya yang laki-laki dengan nongkrong sesama laki-laki, dan ini menguatkan egonya. Alhamdulillah saya nggak pernah begitu ya. Dari dulu ngaji, kemudian tidak ada klub gitu, kemudian kalau suntuk di rumah kemudian nongkrong, nggak pernah. Kenapa? Karena harus kita pahami bahwa sakinah itu didapatkan pada istri, didapatkan di rumah gitu. Nah, begitu juga kasih sayang yang lainnya, cinta, rasa kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini didapatkan di dalam rumah. Yang bahkan kata dalam bahasa Arab ya, mungkin di antara peserta pernah dapat materi ini ya. Bahasa Arab itu pisau itu adalah sikin, sikin. Yang akar katanya itu sama dengan sakana tadi, sakinah, rasa tentram. Nah, ini misalnya di ayat di surah Yusuf ya. Kulli wahidatin minhunna sikinan. Nah, setiap masing-masing wahidatin. Nah, wahidatin di sini tin artinya perempuan. Setiap perempuan itu minhunna, nah diberikan sikinan, diberikan pisau. Ini peristiwa Zulaikha yang dijelekkan gitu. Kenapa dia mencintai Yusuf? Karena Yusuf itu memang rupawan, memang tampan. Kemudian Zulaikha ini membuktikan, nih kemudian dihadirkan putri-putri raja ya, dihadirkan di sana, didudukkan, kemudian kulli wahidatin minhunna sikinan, dan setiap putri-putri itu, setiap bangsawati, bangsawan itu diberi pisau dan buah apel. Nah, diberi buah apel dan sikinan dan pisau, dan dipanggillah Nabi Yusuf lewat, dan ternyata masing-masing semuanya itu terluka tangannya karena demikian rupawannya Nabi Yusuf. Nah, di sini pisau itu adalah sikin. Mengapa? Karena di dalam Islam itu untuk menyembelih kurban itu disunnahkan, dianjurkannya, direkomendasikan, hard recommended itu adalah pisau yang sangat-sangat tajam. Mengapa? Karena ketika dipotong hewan itu dia merasa tentram, tidak merasa sakit. Ya,
Ini beda sekali di agama yang lain itu dia tidak dengan pisau yang dipukul ya. Pernah dulu punya tetangga gitu ya. Nah, ini maklumat tambahan ya. Kalau dulu itu tidak ada akad nikah di zaman jahiliyah, kemudian seorang wanita itu bergaul dengan banyak laki-laki, dan kalau mengandung dia boleh memilih ya laki-laki mana sebagai ayah dari yang dikandungnya. Dan nauzubillah ini terjadi saat ini. Ya, seorang public figure misalnya, dia hamil punya anak dan nggak tahu bapaknya siapa gitu. Dan kemudian ada yang mengaku gitu, nauzubillah. Nah, baik, ini kaifiat pernikahan dalam Islam, tata cara ya. Yang pertama, ini penting sekali pemilihan calon suami atau istri, kriteria calon suami dan istri. Islam telah menggariskan beberapa kriteria utama, ingat ya, ini kriteria utama. Sebagai panduan memilih calon suami dan atau calon istri seperti bertakwa, berilmu. Berilmu ini penting ya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Menjaganya dengan apa? Salah satunya itu dengan ilmu ya. Bukan menjaga fisik, dikurung di rumah, terus itu tidak. Tetapi diberi pemahaman sampai dia mampu memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa. Nah, ini ilmu ya. Kemudian bertanggung jawab dan berakhlak. Ini ada hadis Nabi dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agama. Oleh karena itu, pilihlah perempuan yang karena agamanya. Maka engkau bahagia. Nah, ini anjuran Nabi, dipilih karena agamanya. Nah, ini hadis Nabi yang lain. Apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang, menghitbah wanita kalian, apakah itu anaknya, pokoknya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dia itu adalah walinya, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila tidak, kata Nabi, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Maksudnya apa? Kalau menikah itu tidak dengan kriteria agama dan akhlaknya, artinya dengan kriteria-kriteria yang lain, ini kemungkinan terjadi kerusakan. Nah, ini anjuran, saran ya. Kalau tadi itu kriteria utamanya. Ini saran. Yang pertama, beragama. Nah, ini saran yang sangat kuat. Taat menjalankan perintah agama, dalilnya yang tadi. Yang kedua, baik keturunannya secara nasab. Nah, jadi saya balik sebentar ya. Harta, keturunannya, kecantikannya, ini bukan berarti menjadi minus. Mereka yang hartanya banyak menjadi minus. Mereka yang nasabnya baik menjadi minus. Kecantikannya yang dia rupawan, yang cantik gitu, itu menjadi minus, itu tidak. Ini hadis ini tidak sebaliknya bahwa harta, keturunan, dan kecantikan itu tidak boleh menjadi dasar, itu tidak. Ini disarankan adalah agamanya, ya. Agamanya dulu, kalau baik, tak mengapa dia cantik. Atau kita memang cari dari banyak pilihan, ternyata ada yang cantik, kemudian kita pilih, itu boleh. Tidak mengharuskan, aku pilih yang jelek misalnya, itu tidak harus, tapi kalau begitu juga tak mengapa. Nah, mengapa nasabnya baik? Ya, bukan dari anak zina, bukan dari keluarga yang broken home misalnya. Ini tidak dijadikan alasan, ini tidak mengapa. Nah, nanti dijelaskan ya. Kemudian baik kelakuannya, akhlaknya, kemudian cantik, subur, kemudian dia gadis, kemudian memiliki harta, kemudian memiliki ilmu, ringan maharnya, bukan keluarga terdekat ya.
Ini dalam rangka meluaskan persaudaraan ya, silaturahim, bebas dari penyakit yang membawa mudarat ya. Nah ini ada hadis Nabi, jika salah seorang dari kalian mengkhidbah seorang wanita, maka apabila dia bisa melihatnya hingga memiliki hasrat, ini melihat ini adalah nazar, istilahnya nazar. Kemudian dengan melihat itu muncul hasrat untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, di sini kemudian ada hadis yang lain, lihatlah wanita tersebut, nah, lakukanlah nazar, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih antara kalian berdua. Jadi menumbuhkan hasrat yang makin kuat, makin yakin untuk segera melakukan akad nikah. Nah, di sini dijelaskan di balik dua hadis ini adalah terkait dengan fisik. Mengapa fisik? Karena lihatlah gitu. Dan ini terkait dengan rupa, kecantikan yang pertama, kemudian kesempurnaan fisik. Tidak ada yang cacat misalnya. Jadi ini terkait dengan fisik. Nah, ini menjadi dalil, menjadi alasan mengapa tadi itu disebutkan gadis ya. Cantik gitu, bukan gadis ya, cantik ya, itu menjadi pertimbangan ya. Jadi boleh ya. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang lain, Jabir ya pernah beriringan bersama Nabi menunggangi unta. Kemudian Jabir ini mendahului, kemudian ditahan oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, engkau sudah menikah wahai Jabir? Kemudian Jabir menjawab, iya, ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menanyakan, perawan atau janda? Kemudian Jabir menjawab, dia janda. Kemudian Nabi bertanya, loh kenapa yang dipilih bukan perawan saja gitu? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain pula denganmu ya. Di hadis yang lain, mohon maaf ya, maaf cakap, itu disebutkan mulutnya manis. Nah, di sini bisa bermain, ini adalah mulutnya manis. Mulut manis di sini adalah manis dalam arti fisik ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Atau manis kemudian perkataannya baik ya. Nah, Jabir menjawab, mengapa dia memilih yang janda? Aku ini memiliki saudari perempuan yang banyak. Dia kepayahan mengurusi adik-adiknya yang perempuan itu, dan dia kemudian menikahi seorang janda agar membantu merawat adik-adik yang perempuan itu gitu. Nah, jadi dan Nabi SAW mendiamkan, artinya boleh saja begitu. Nah, ini ada juga di ayat Al-Quran ya, hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Ketika dia meninggal mereka, maka mereka mengkhawatirkannya. Nah, ini menjadi landasan bahwa terkait dengan harta yang pertama. Jadi hadis itu berbicara, para ulama ahli tafsir menjelaskan dalam keadaan lemah ditinggalkan keturunannya itu adalah tidak memiliki harta. Nah, namun bukan menjadi kewajiban pula ketika kita menjelang kematian itu meninggalkan harta yang banyak, itu tidak. Ini hanya anjuran. Nah, artinya memiliki harta itu dianjurkan. Yang kedua, nah ini memiliki keturunan nasab yang baik. Mengapa? Karena nasab yang baik, yang kuat, yang memiliki kedudukan yang baik, ini kalau nauzubillah ya, misalnya dalam meninggal mendadak nih kita ya, orang tuanya, ini nasabnya lah yang bertanggung jawab kepada keturunan-keturunan ini gitu. Jadi ada pamannya seperti Nabi SAW, ini nasabnya baik. Dan ketika Nabi menerima Khadijah sebagai istri, itu juga pertimbangannya nasabnya yang baik, memiliki kedudukan yang kokoh ketika Nabi SAW berdakwah. Nah, Nabi SAW ini adalah yatim piatu.
diambil oleh paman beliau Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib ini bukan orang yang memiliki harta yang banyak berlimpah, itu tidak, tapi memiliki kedudukan nasab yang sangat-sangat kuat hingga orang lain tidak berani mengganggu Nabi SAW. Nah, mengapa? Karena dipilih nasab yang baik. Ya, ini idealnya, ya. Baik, ini waktunya nggak banyak. Nah, kemudian kita harus tahu wanita-wanita yang ikhwan yang haram dinikahi. Nah, dibagi dua, haram dinikahi selama-lamanya. Kemudian ada yang haram dinikahi pada masa tertentu. Nanti dia itu boleh pada kondisi tertentu boleh dinikahi. Nah, ini nasab karena keturunan yang selama-lamanya nggak boleh karena hubungan darah. Ibu, nenek ke atas, ya, bibi, ya, anak perempuan, cucu ke bawah, adik perempuan seibu, ya, ini adik tiri, ya, tapi dia seibu sebapak kandung misalnya, seibu atau sebapak ibu, saudara sebelah ibu, ya, bibi misalnya, bapak ke atas, ya, kandung sebapak atau seibu, anak saudara perempuan, nah, keponakan, ya, dari adik beradik kandung, ya, atau seibu sebapak. Ini penyusuan, ya, yang tadi itu karena keturunan nasab, kalau ini karena sepersusuan. Ibu susuan ke atas, anak susuan ke bawah, adik beradik susuan, saudara sepersusu, saudari sepersusu. Ibu saudara susuan, ibu saudaranya, dan saudari ini adalah satu susuan dengan kita. Anak saudara susuan ke bawah, anak dari saudara susuan kita. Nah, ini pesemendaannya atau perkawinan. Jadi karena perkawinan. Nah, ini istilahnya adalah musoharah. Musoharah. Jadi hubungan persaudaraan gara-gara pernikahan. Nah, ini tadi saya singgung, ya, hikmah pernikahan. Silaturahim. Awalnya kita nggak ada hubungan silaturahim, hanya sila ukhuwah, hanya gara-gara sesama mukmin. Tapi karena ada familinya menikah, akhirnya bersaudara. Nah, ini musoharah. Ini mertua ke atas, nggak boleh dinikahi. Ibu tiri ke atas, dicampuri atau tidak, ya. Kemudian istrinya anak atau menantu, ya, dan ke bawah dicampuri atau tidak. Anak tiri keturunan atau sepersusuan, ya. Nah, haram sementara perempuan yang diceraikan dengan talak 3. Nah, ini sementara, pada rentang waktu tertentu dia itu menjadi boleh. Perempuan yang diceraikan dengan talak 3 untuk suaminya. Jadi maksudnya gimana? Kalau sudah talak 3 itu nggak bisa rujuk. Terkecuali nauzubillah, kecuali, ya, jangan sampai talak 3, ya, kecuali kemudian yang ditalak 3 ini dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai. Syaratnya cerai, kalau belum cerai nggak boleh, suaminya jadinya 2. Cerai baru dia boleh dinikahi, ya. Dan tidak boleh bersandiwara. Saya pernah dulu, ya, menemukan, ya, ada orang tunanetra, dan dia ini banyak sekali perempuan yang menikah dengan dia. Mengapa? Ternyata itu perempuan-perempuan yang menikah dengan dia itu adalah yang ditalak 3. Menikah dengan tunanetra ini, kemudian bercerai. Sepakat di depan, Pak nikahi saya, tapi kemudian cepat-cepat diceraiin. Lagian juga buta, nggak bisa, jangankan fisiknya, ya, dilihat pun nggak bisa, gitu. Nah, ini menyesal dia, gara-garanya itu menyesal. Talak 3, kemudian pengen balik ke suaminya, cuman udah talak 3. Kemudian carilah begini, ini nggak boleh, ya. Perempuan yang bersuami atau istrinya orang, nggak boleh dinikahin, karena poliandri, sampai dia bercerai. Perempuan yang masih dalam masa iddah, sampai habis masa iddahnya. Perempuan yang tidak beragama samawi, jadi dia adalah musyrik. Dia bukan Nasrani, dia bukan Yahudi. Kalau perempuan ahli kitab yang muslim, laki-laki muslim boleh menikahi.
Tapi kalau wanita muslimah ini haram menikahi laki-laki ahli kitab, apalagi musyrik ya. Ini nggak berlaku ya, apalagi ini. Nah, perempuan yang tidak beragama samawi Hindu misalnya, itu nggak boleh dinikahi sampai dia menjadi ahli kitab atau menjadi muslimah, baru boleh dinikahi. Mengumpul istri dan mahramnya dalam satu masa, misalnya ini ya, menikahi suami istri ini, istri-istri ini suami adik kakak gitu loh. Jadi adik iparnya ini dinikahin. Nah, padahal kakaknya itu masih menjadi istri. Nah, kecuali cerai meninggal atau cerai talak ya. Dan saya pernah juga, ini jadinya banyak banget pengalamannya ya. Saya pernah menemukan ya seorang bapak-bapak ya, dia meninggal oleh istrinya. Kemudian dia menikah lagi. Yang dinikah itu adalah adik iparnya gitu. Dan senanglah anaknya karena bibinya sendiri. Katanya. Perempuan kelima untuk laki-laki. Jadi kalau udah 4 dia sudah poligami, itu nggak bisa menambah. Kecuali diceraikan salah satu, kemudian dia baru boleh. Nah, ini harus tahu ya. Jadi yang ini nanti kalau di khitbah, ini nggak boleh ini di khitbah ini. Ya, ini haram di khitbah. Contohnya apa? Istrinya orang gitu ya, nggak boleh di khitbah. Masih masa idah misalnya, nggak boleh di khitbah. Ya, nggak cuma omong-omongan doang gitu. Oke, ta'aruf. Ta'aruf ini adalah langkah awal dalam proses memilih calon istri. Ta'aruf ini adalah saling mengenal. Nah, jadi ta'aruf ini ada yang pertama itu mencoba mempelajari gitu secara satu pihak. Nah, tapi yang saya baca di buku-buku itu ta'aruf ini 2 pihak ya, saling meminta dan memberikan informasi. Tapi kemudian kita mengenali sebelum ta'aruf gitu, sebelum ta'aruf 2 pihak ini juga disebut ta'aruf karena ta'aruf ini adalah mencoba mengenali gitu. Nyari-nyari, misalnya stalking dalam batasan yang wajar ya, ini boleh ya. Jadi saya tegaskan ini boleh karena ini mempercepat ya untuk yang hewan untuk segera mencari tapi pasangan. Stalkingnya harus niat ya, mau khitbah ya. Ini dia sudah ada dorongan ingin khitbah. Jam berapa sih? Ya, masih ada. Masih cukup ya. Kita sampai 17.30 ya. Sampai 17.30 ya, akhir Rizky ya, enggak apa-apa ya. Kepotong sholat itu jadinya bukan mengurangi, ngegeser. 15 menit lagi Pak Ustadz. 15 menit lagi, wah masih banyak ini. Nah ini ta'aruf, oke nanti dijelaskan. Khitbah ini, nah ini ada definisinya nih, kita ambil dari kitab. Permintaan menikah dari pihak laki-laki yang mengkhitbah ya kepada perempuan yang akan dikhitbah atau kepada wali perempuan itu ya, atau pihak perempuan kepada ibunya misalnya. Nah ini ada ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Nah hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dari zakarin, laki-laki zakar, wa unsa dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian diciptakan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah syu'uban, berbangsa-bangsa, waqabail, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, waqabail, ya berkabilah-kabilah, tidak cukup suku-suku, ada kabilah-kabilah. Lita'arafu, nah ini ada kata lita'arafu, mengambil dari sini ta'aruf ya, untuk saling mengenal. Nah jadi ini boleh juga pertimbangannya tadi ya, suku, bangsa. Nah itu boleh. Nah tapi ditegaskan oleh Allah, jadi selain ayat ini untuk menjelaskan kata-kata ta'aruf, untuk saling mengenal, ayat ini juga untuk menjelaskan boleh nggak Ustadz nanti itu pertimbangannya adalah suku gitu. Nah ini Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum ya.
bahwa sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, di sini juga ada di surah Al-Baqarah ya, ini ada kata khitbah ya, min khitbati ya. Oke, kita percepat. Ta'aruf hukumnya ini kalau mazhab Syafi'i ya harus seseorang melihat calon tunangannya. Ini mazhab Syafi'i ya. Melihat itu mengenali lah ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sunnah melihat calon pasangan masing-masing berulang kali. Nah, anggota yang sunnah dilihat ialah muka dan telapak tangan. Dalil menggalakkan melihat calon ini, mendorong untuk melihat calon ini adalah dari Abu Hurairah tadi ya, sudah kita bahas ya. Tujuan ta'aruf ini adalah supaya rasa puas hati agar tidak menyesal di kemudian hari, dapat menghindarkan pertikaian ya. Nauzubillah, kami pun pernah mendapati ya, ini tapi tidak lewat kami ya. Suami istri yang baru menikah kemudian langsung berniat cerai suaminya. Gara-gara ya ini, gara-gara dia dapati ada nama yang berubah atau menurut pihak laki-laki nama walinya kok tidak sama seperti yang waktu belum nikah gitu, entah salah tangkap atau seperti apa. Jadi setelah akad nikah itu ribut. Jadi walinya ini siapa? Wah, terjadi. Nah, ini pentingnya ta'aruf yang jelas ya. Dapat menghindari penipuan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ternyata dia tidak mampu memberikan nafkah lahir batin, mengenal pasti wanita yang hendak dinikahi ya. Dan ini mohon maaf ya, ini ada perbedaan di kalangan mazhab tentang nikah ya, tentang nikah. Mesti menyelidiki latar belakang calon suami atau istri. Khitbah ini peminangan merupakan tanda persetujuan pihak laki-laki untuk mengambil seseorang untuk dijadikan istrinya. Lamaran boleh dilakukan terus terang. Ini ayatnya tadi ya. Ayatnya tadi saya cuma ngambil kata khitbah, ngambil di situ. Boleh dengan sindiran. Sindiran ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hafsah. Hafsah ini adalah anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini punya anak namanya, salah satunya adalah Hafsah. Hafsah ini ditawarkan kepada para sahabat, termasuk kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini ternyata diam aja. Kemudian marahlah Umar nih. Kemudian Umar menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dikhitbah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi istrinya. Akhirnya menjadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Ummul Mukmin ya. Jadi ibundanya kaum mukmin. Nah, baru setelah dinikahi itu Abu Bakar ngomong kepada Umar karena salah paham nih. Sesungguhnya ketika engkau nawarin itu sebenarnya aku juga mau, tapi aku juga tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali itu menyebut-nyebut nama Hafsah. Nah, ini sinya ya. Oke. Ini yang patut dijaga ya, masa khitbah ya. Ini. Oke, rukun nikah. Ini ada suami, ada istri, ada saksi, ada wali, kemudian ada akad. Akad. Oke, syarat calon suami, syarat calon istri. Aduh. Islam, kalau laki-laki Islam wajib ya, dia adalah laki-laki, tidak beristri 4, bukan dalam ihram haji atau sedang umroh, karena kalau haji dan umroh tak boleh ya, bukan mahram kepada istri. Syarat calon istri. Nah, jadi salah satu apa yang pertanyaannya kalau di poster itu, apa yang ditanyain kalau ta'aruf itu ya ini mendalami sebelum nanya sifat, karakter, hobi dan lain-lainnya, nanya ini dulu. Siapa tahu saudara sepersusuan, kan repot gitu. Islam, dia tuh boleh ahli kitab. Habis baterainya. Nggak dicolok ya. Coba cari. Bukan. Dia nggak dicolok di bawah. Oke, kita lanjutkan. Dia perempuan, bukan istri orang, bukan dalam iddah. Sudah kita bahas tadi. Bukan pada masa ihram dan haji. Kemudian bukan mahramnya calon suami.
Nah, ini masalah wali ya, masalah wali. Ini penting. Kami pernah ya lewat kami juga, tapi kemudian ini di pending gitu, di pending terkait dengan yang perempuan ini dia tidak tahu ayahnya ada di mana. Nah, syarat wali nikah Islam laki-laki ya, nggak bisa ibu, nggak bisa ya. Kalau ayahnya udah nggak ada, abangnya, pamannya, kakeknya gitu. Balik ya, berakal, tidak dalam ihram haji, tidak di apa? Ini ada yang menyebutkan begitu ya, tidak boros ya, membelanjakan harta, merdeka, tidak dipaksa, adil, tidak mentalnya tidak sehat mental. Nah, ini ada wali mujbir. Nah, wali yang boleh menikahkan seseorang perempuan tanpa izin, ya, tanpa izin. Ini apa? Ini yang pertama ayah dan kakek. Ya, ini harus kita ketahui juga. Jadi mereka mempunyai hak seperti itu. Cuman ada baiknya untuk didiskusikan. Wali karib, wali yang dekat, wali yang hampir dengan yang dekat dengan perempuan, termasuk bapak dan datuk, ya. Ini 1 sampai 8 ya. Adik-beradik, ini abang atau adik. Adik-beradik dengan sebapak, anak saudara laki-laki. Ya, anak saudara laki-laki, keponakan si ibu atau sebapak. Ini anak laki-laki nomor 3, adik-beradik, jadi saudara kandung kita. Anak saudara laki-laki, adik-beradik dengan nomor 4 yang sebapak, tadi sebapak seibu, ini sebapak. Wali jauh itu juga ada, nanti ada wali hakim ya. Oke, perbedaan wali nasab dan wali hakim. Nah, ini penting. Ya, ini biasanya dilewatkan ya. Jujur sekali ini banyak dilewatkan informasi ini karena sudah ta'aruf, sudah khitbah, nggak peduli walinya gitu. Nih, kalau wali nasab, orang yang berkuasa menikahkan seseorang perempuan. Kalau wali hakim, orang yang diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Wali nasabnya. Ketetapan wali ditentukan oleh syarak, mengikuti syarak. Karena dia seorang bapak, karena dia seorang paman, karena dia adalah seorang kakeknya misalnya. Ini dia dipilih oleh pemerintah, oleh KUA misalnya. Ada hubungan darah, ini kalau wali hakim nggak ada hubungan darah. Hanya sah menikahkan wanita, ini yang wali nasab, yang ada hubungan. Jadi siapa yang boleh dinikahkan? Yang ada nasabnya saja. Nah, kalau wali hakim, sah menikahkan siapapun perempuan, sepanjang dimintai oleh walinya. Izin perempuan, wali mujbir sah menikahkan perempuan tanpa izin. Ya, tanpa izin dia boleh. Jadi kayak Umar tadi dengan Hafsah, itu tanpa izin, jadi dia makanya nawarin sana, nawarin sini. Tidak sah, tidak sah menikahkan perempuan tanpa izin. Ini wali hakim ya. Masa menjadi wali ini tidak ada batas kalau wali nasab. Kemudian wali hakim ini pada ketika dimintakan saja atau ketika diangkat sebagai wali oleh pemerintah. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan enggak? Oke, ini mungkin dicukupkan dulu. Silakan. Ya, agak buru-buru, mohon maaf. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, monggo kirim ke kolom chat, boleh. Langsung bertanya ya. Boleh. Atau langsung bertanya juga boleh. Langsung bertanya boleh. Mau private chat itu juga boleh. Ke Bang Rizky atau ke kami langsung boleh, enggak apa-apa ya. Akhir Rizky ya, kalau ada yang langsung ya. Ya, nggak apa-apa, Seth. Kadang-kadang privat kan sifat pertanyaannya. Jadi Ini kebetulan pesertanya sangat minim ya.
sempat sekian persen kepikir untuk menunda, cuman kami sudah komitmen. Jadi ini berkah untuk ikhwan dan akhwat karena lebih private ya. Ke depan kami pengen buat kelas privat gitu, pesertanya terbatas. Tapi ini udah langsung privat. Untuk yang batch 3 kemarin ada berapa, Ustaz? Batch 3 itu 170 ya? Hampir 200. Hampir 200. 250-an. 250. Kemudian batch 2 itu berbayar juga sama dengan ini. 150 kemarin? Enggak, 200-an. Oh, 200-an. Kalau nggak salah sampai 2 grup WA juga. Yang paling banyak satu. Paling banyak itu batch pertama. Itu sampai di Indonesia Timur sampai Malaysia. Itu wah, banyak lupa ya. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan nih. Oke. Yang biasa ditanya sama ibu-ibu. Jadi kalau tadi kan ada pembahasan ketika seorang laki-laki itu jadi statusnya itu wajib menikah, itu kan berarti dia sudah sanggup menafkahi ya, sanggup menafkahi. Tapi gimana kalau seorang suami itu sejak awal menikah sampai dengan sudah memiliki anak itu nggak pernah memberikan nafkah? Apakah sebenarnya dia itu tidak layak atau gimana? Oke, ini ada pertanyaan juga. Ini beberapa kali sebenarnya kita pernah dapat pertanyaan ini, sering banget ya. Nah, jadi tentang laki-laki menafkahi istri dan anaknya kalau udah punya anak. Dia itu hukumnya wajib. Dia wajib menafkahi keluarganya. Nah, kalau dia tidak menafkahi, apakah nafkah lahir dan batin misalnya begitu, terutama nafkah sandang, pangan, papan ya, tidak ditunaikan. Nafkah lahir. Nah itu yang perempuan ini dia menjumpai keluarga laki-laki. Nah, yang boleh gitu ya? Boleh, yang jalur nasabnya suaminya. Nah, apakah itu ayahnya, apakah itu pamannya. Nah, itu dijumpai dan disampaikan bahwa suaminya, bahwa anak bapak ini yang menjadi suami atau ayahnya anakku ini atau saudara adik abang nih yang menjadi suami kami ini tidak menunaikan kewajiban terhadap kami. Nah, ini disampaikan. Mengapa? Karena nafkah itu jalurnya nasab, gitu loh. Nah, ini kemudian apakah si suami ini mampu, tak mampu, ini disampaikan. Nah, jadi kalau tak mampu ini menjadi tanggung jawab jalur walinya tadi itu, jalur wali suaminya itu. Meskipun kalau nikah kan laki-laki nggak pakai wali nih. Bentar. Waker. Bisa dimatiin. Nah, jadi disampaikan begitu. Kalau ternyata secara ekonomi tak mampu, maka ini menjadi tanggung jawab orang-orang yang dijumpai tadi, ayahnya, abangnya, pamannya gitu. Atau ternyata mampu, maka ini menjadi tanggung jawab orang-orang yang dijumpai tadi untuk memberikan teguran, menjadikan teguran. Ini mohon maaf, saya harus angkat telepon karena ini kondisinya sangat darurat ya. Oke, enggak apa ya. Ada family kami yang dirawat di ICU ya. Beliau positif COVID ya, mudah-mudahan tidak kenapa-napa nih.
Nah, jadi disampaikan begitu. Nah, kalau mampu maka keluarga laki-laki tadi ini memaksa suaminya untuk memenuhi nafkahnya. Apakah itu bekerja, kemudian mencari pekerjaan, atau dia punya uang untuk memberikan kepada anak istrinya, gitu. Berarti masih bisa ditempuh jalur kekeluargaan dengan ke pihak keluarga laki-laki ya? Iya. Oke. Abang saya positif COVID. Astagfirullah, innalillahi. Ini tadi telepon, abang saya, istrinya telepon juga. Oke, mudah-mudahan diberi kesehatan. Syafakallah. Sekalian minta doa. agak gemeteran. Perjanjian pranikah. Oke, mudah-mudahan itu terjawab ya. Nah, inilah pentingnya edukasi pranikah. Kami kemarin terjawab Ustadz, karena selama ini mikirnya cuman minta sama suami aja, nggak sama keluarganya suami. Sama keluarganya. Oke, saya jawab WA dulu ya, maaf. Jadi ternyata selain dari kita berusaha untuk meminta suami menafkahi kita, maka kita boleh meminta nafkah itu dari keluarganya suami. Itulah pentingnya kita menjalin silaturahmi. Dari pihak keluarganya laki-laki juga gitu. Kita harus kenal siapa saudaranya, siapa laki-lakinya, siapa saudara laki-lakinya, siapa bapaknya. Siapa bapaknya, siapa pamannya. Nah, ini tadi itu yang kita sebut saran itu adalah nasab tadi itu, dari nasab yang baik, nasab yang jelas, kemudian ada yang pertimbangan harta. Jadi ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini kita harus bijak pula, kemudian mencari-cari, kemudian sudah umur jalan terus, kemudian nggak nikah-nikah itu juga nggak tepat gitu. Tat, apakah ketika sudah menikah suami punya kontrol penuh terhadap istri termasuk pranikah dulu? Yang mana? Oh, perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini apa ya bahasa Inggrisnya ya? Saya lupa ya. Ada perjanjian pranikah itu termasuk di dalamnya itu adalah terkait pembagian harta. Nah, pembagian harta ada juga kalau yang di luar negeri itu sampai pembagian tugas dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Nah, itu sampai dituliskan begitu. Nah, kalau kita tahu ya, kita tahu di dalam Islam, makanya ini kita belajar ya pranikah ya, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri. Nah, kalau perjanjian pranikah ini sebenarnya itu sudah nggak perlu kalau kita ini Muslim ya, sudah diajarkan di situ. Nah, ada juga sigot taklid ya, yang ini dibacakan sesaat persis setelah akad nikah. Nah, itu Pak Penghulu menyebutkan sigot ini ucapan, taklid ini adalah talak itu ya. Jadi kalau tidak ada kabar selama, kalau tidak salah itu 4 bulan berturut-turut, maka si istri berhak menjumpai pengadilan untuk memintakan cerai. Nah, dengan biaya sekian-sekian, murah banget. Rp10.000. Nah, itu suami mengucapkan sesaat setelah akad nikah. Nggak konsen ini. Sesaat akad nikah. Jadi itu dan itu ditandatangani oleh suami. Itu sudah jadi suami. Dan itu membaca dan tanda tangan itu menjadi bukti bahwa dia itu menyetujui. Nah, kalau saya dulu itu tidak membacakan, tapi bukan berarti tidak tanda tangan juga. Kami menikah berdua di Jakarta, agak bebas ya. Kalau di Kalimantan itu menjadi perbincangan tuh. Kenapa suaminya tidak tanda tangan? Ini ada maksud jahat dan lain-lain. Jadi waktu itu saya ditanyain penghulu, loh, ente kok nggak tanda tangan?
Ini masalah cerai, Pak. Saya baru mau nikahin istri saya besok. Jangan ngomong-ngomong cerai. Saya nggak ada niat cerai. Dan saya nggak ada niat meninggalkan istri saya berbulan-bulan gitu. Oh, kata Pak Penghulu. Oh, boleh juga katanya. Silahkan ada apa-apa. Nah, tapi ini Boleh sebenarnya ditiru alasannya nih. ini sebenarnya pilihan. Saya pernah dengar ya dari Ustadz Abdul Somad, dan beliau membolehkan ya, karena membolehkan ini dari bukan kalimat saya membolehkan, tidak. Istri ini boleh mengajukan cerai dengan sigot taklid itu, kata Ustadz Abdul Somad. Nah, Jadi itu jaminan untuk istri kalau kata Ustadz Abdul Somad. ya, itu yang dipegang. Nah, tapi kayak saya, misalnya ini alhamdulillah istri saya sama keluarga besar istri saya juga nggak memperkarakan itu. Tapi insya Allah mereka juga sangat-sangat yakin tidak ada niat menceraikan, tidak ada niat meninggalkan, tidak ada niat pergi juga enggak, tapi tidak memenuhi nafkahnya itu tidak ada niat. Nah, itu termasuk wallahu alam ya, apakah termasuk perjanjian pranikah ya, wallahu alam ya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan itu yang dimaksud. Apakah ketika ini kontrol penuh terhadap istri? Jadi boleh nggak perjanjian pranikah? Nah, kalau menurut saya, kita kan sudah akad nikah. Kemudian kita sudah tahu juga hak dan kewajiban di dalam Islam. Hak kewajiban suami, hak kewajiban istri. Tahu kita sudah. Dan agama inilah, ketakwaan kita inilah menjadi self control pribadi kita ya, menjadi warning ya gitu. Dan kita suami istri pun ya, karena sayang banget sama istri, sayang banget sama suami, kalau istri meninggalkan kewajibannya, bukan orang lain yang menegurnya, tapi suami itu sendiri. Dan jangan salah paham, kalau suami yang negur atau istri yang negur itu bukti rasa sayangnya, nggak mau dia kenapa-napa istrinya gitu loh. Dan pernah bikin quote ya, agak ramai juga, agak viral juga kemarin itu, langgengnya rumah tangga itu salah satu pondasinya adalah memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing gitu. Terkait dengan pertanyaan berikut ya. Kontrol penuh terhadap istri, termasuk hubungan istri dengan keluarga istri itu sendiri. Nah, jadi ada hadis Nabi ya, hampir-hampir ya, kalau boleh ada manusia yang boleh disembah itu, maka aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Nah, kalau boleh ya, tapi kita manusia nggak boleh sujud kepada manusia yang lain. Tapi ini Nabi menggambarkan bahwa memang harus taat kepada suami. Dan kemudian terhadap keluarga istri, kalau keluarga istri ya, dengan akad nikah itu beralihlah kewajiban wali kepada suami. Nah, beralih pula ketaatan urutan ketaatan. Jadi dia harus taat dulu kepada suami, baru kepada keluarga istri. Ya, ini ada ceritanya di zaman Nabi SAW. Si istri dipesenin nggak boleh keluar rumah, apapun yang terjadi. Ini Rizky nggak apa-apa ya, molor ya Rizky ya. Tapi itu ada pembahasan lanjutan bahwa tentang nusyus, seorang istri taat sampai tidak keluar rumah itu karena mentaati suaminya, bukan karena dia nggak boleh jenguk suaminya, bapaknya. Nah, jadi alasannya itu taat kepada karena taat suaminya itu, padahal dia itu adalah ingin sekali menjenguk ayahnya. Toh kalau suaminya tahu kondisinya begitu, itu suaminya mengizinkan. Jadi tidak mengizinkan itu secara umum, dan ternyata kejadian seperti itu gitu loh. Karena waktu itu nggak ada handphone ya? Nggak ada. Dan ini adalah salah satu ciri wanita solehah ya, yang perhiasan sebaik-baik perhiasan di dunia ya, itu adalah wanita solehah. Dan wanita solehah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjaga aib keluarga, aib suami. Yang kedua, dia menjaga harta suaminya. Nah, menjaga harta suami. Ini kita cerita ya, tapi lupa namanya. Astagfirullah. Ada ini masa tabiin ya. Ada seorang laki-laki ya, dia menikah
dengan seorang perempuan, kemudian dia memiliki harta yang banyak, yang ribuan dirham ya. Jadi ditinggalkan kepada istrinya. Jadi dia mau pergi jihad. Katanya ini harta, kamu jagalah. Dan sebagai istri yang soleh, dia wajib menjaganya. Kemudian dia pergi jihad. Ditinggal pergi itu ternyata hamil. Hamil dan berjihad itu dia puluhan tahun. Nggak pulang-pulang. Nah, sampai anaknya itu lahir. Nah, terus lahir ya. Oh iya. Kemudian dia pulang Anaknya sudah besar. ke Madinah tuh, pulang ke Madinah dan ribut gitu. Laki-laki ini di sebuah rumah itu pulang ke rumahnya dan ribut kepada laki-laki yang lain. Ribut dia. Nah, sampailah datang yang perempuan istrinya ini. Engkau ini suamiku, ini bapakmu, dan ini anakmu. Jadi dia bilang kepada anaknya, ini bapakmu nak. Dan bilang kepada bapak suaminya, ini anak kita. Oh, katanya. Jadi senang dia, anaknya udah gede, udah dewasa banget. Nah, suatu hari ya, pada hari itu juga kalau nggak salah, yang bapaknya ini, yang laki-laki itu uang titipannya. belum sempat. Jadi dia pergi ke masjid dan dia terlambat di bagian ujung. Itu masjid itu muluber. Dan setelah itu ada majelis penjelasan tentang hadis oleh seorang ulama tentang sebuah hadis. Penjelasannya ini enak banget, luar biasa kedalaman ilmunya. Nah, suami ini nanya, ini ulama siapa? Katanya nanya gitu. Kamu ini bukan orang sini ya? Aku aslinya ini orang sini, cuman aku udah lama pergi. Kemudian disebutlah namanya itu, nama ulama ini. Kaget dia, nasabnya gimana? Ini sayangnya saya lupa namanya. Fulan bin Fulan. Nah, bin Fulannya itu adalah nama dia. Kemudian bergetarlah dia, nangis. Jadi ini adalah anakku, kata dia. Kemudian dia pulang menjumpai istrinya. Ini anak kita ini. Jadi di kampung itu dikenal dia ini rujukan ulama-ulama besar. Ulama-ulama kita sampai saat ini. Nah, ini menjadi kesempatan bagi istrinya untuk menjelaskan, wahai suamiku, uang yang kau tinggalkan ribuan triliun itu aku belanjakan untuk kehidupan kami, termasuk membiayai sekolah pendidikan putra kita itu yang engkau sebut dia itu ulama tadi. Nah, suaminya ridho, jadi kesolehannya itu tetap terjaga. Nah, jadi di sini termasuk hubungan istri dengan keluarga istri itu sendiri. Jadi memang istri itu dia harus taat kepada suami apapun yang terjadi. Nah, namun demikian sebaiknya itu kita tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga istri ya. Jangan sampai terputus silaturahim. Ini yang disebut tadi musaharah. Musaharah itu adalah hubungan perkawinan, hubungan silaturahim gara-gara perkawinan ya. Jadi memang dia harus menaati suami ya dibandingkan ayahnya sendiri bahkan ya. Tapi bagaimanapun kita harus menjalin ya. Di surah An-Nisa itu ayatnya ya? Di masjid samping rumah ini sering An-Nisa ya. Rahimah ya, ujung terakhirnya itu rahimah. Dan kita ini diwajibkan menjaga hubungan silaturahim ya. Ini difardukan sebenarnya. Menjaga hubungan silaturahim. Siapa silaturahim? Silaturahim ini adalah silah ar-rahim, ikatan ar-rahim. Rahim ini apa? Kasih sayang. Tapi ulama menjelaskan rahim di sini adalah rahim, kandungan ibu, seorang perempuan. Jadi ikatan karena kandungan, jadi ikatan darah. Nah, jadi kita diwajibkan menjaga. Jadi yang hadis Nabi, barang siapa yang menjalin silaturahim, dia dipanjangkan usianya, dimurahkan rizkinya. Ini adalah silaturahim yang karena hubungan kekerabatan.
Kalau saya nih sama Rizky misalnya, ini bukan silaturahim kalau Rizky main ke rumah. Sila Bukan, ukhuwah. ya, ada sila ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Saya dan Rizky ini adalah ikhwah gara-gara seorang mukmin. Nah, tapi dengan ipar ya, dengan sepupu, dengan paman itu silaturahim gara-gara hubungan rahim itu sendiri. Pernikahan. Ya gara-gara ikatan rahim itu sendiri. Itu memang diperintahkan ya. Jadi Rizky-nya jadi dia Mas. Rizky-nya dia. Kontrol penuh seorang suami terhadap istri itu adalah dalam perkara rumah tangga. Sampai kalau ada istrinya itu abai dalam perkara rumah tangga, itu masuk kategori nusyus. Tapi kalau dalam hubungan persaudaraan di luar, hubungan di luar atau interaksi di luar dari rumah tangga, itu bukan termasuk yang kontrolnya suami, termasuk urusan dakwah. Suami tidak boleh melarang istrinya berdakwah. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk ngaji. Tapi ketika suami melarang istri untuk kamu jangan pergi ngaji dulu, tinggal di rumah temani saya. Nah, itu adalah perintah untuk urusan rumah tangga, bukan larangan untuk ngajinya. Kalau suami melarang kamu tidak boleh ngaji di pengajian itu, istri melanggar perintah itu bukan termasuk nusyus. Jadi itu bukan dalam kontrolnya suami. Jadi bahkan di dalam Islam itu bukan termasuk nusyus. Tapi kalau dalam perkara rumah tangga, istri tidak boleh pergi keluar karena suami minta ditemani, suami lagi misalkan pulangnya seminggu sekali, nah pas jatuh suaminya pulang, istrinya pengen ngaji, nah terus suaminya bilang jangan pergi, saya baru aja pulang, temenin saya dulu. Nah seperti itu maka istrinya wajib taat. Hari ini saya nggak bisa pergi ngaji karena suami minta ditemani. Nah jadi alasannya itu. Tapi kalau di luar itu bukan dalam kontrolnya suami. Ya. Nanti boleh ditanya lagi hari Sabtu sama Ustadz Taufik tentang fikih munakahat ya. Munakahat. Nah ini tentang CV kurikulum vitae atau biodata. Anda pernah mendapati CV ta'aruf yang di dalamnya menuliskan kriteria sesuku. Nah, sesuku. Jadi ini boleh-boleh saja. Sekufu ya? Sesuku, sama Jawa misalnya. Iya. Jadi ini boleh. Tapi tidak wajib sebenarnya, tapi boleh. Nah, mengapa? Karena memang ada orang-orang tertentu yang dia itu nyaman dengan sukunya misalnya untuk penyesuaian culture shock misalnya gitu. Kalau kita lagi keluar negeri misalnya itu ada makannya beda. Terus kalau di Eropa itu ya, saya pernah ke Turki itu, wah itu kalau ngomong itu langsung nggak suka tuh bilang nggak suka gitu. Nah ini bisa berbahaya. Jadi di dalam rumah tangga pun bisa sedikit banyak kalau tidak sabar, tidak komunikasi dijalin terus, ini memang bisa berbahaya. Satunya misalnya kayak saya suku Jawa, kemudian lahir dan besar itu di suku Banjar, Kalimantan Selatan. Lahir dan besar ya sampai dewasa itu di sana, dan di situ juga cenderungnya halus. Istri saya orang Betawi, straight, jadi kalau ngomong itu to the point. Itu di pertama itu agak kaget juga, istri juga agak sebel juga sama saya, misalnya kalau saya ngomong tuh agak muter, maksudnya apa, ini langsung aja bilang misalnya. Ini bisa memang sedikit banyak berpengaruh, cuman kalau kita sudah paham ya bahwa mau mendewasakan diri dengan cepat, kemudian kita sabar, terus kita positive thinking terus, dan ini diwajibkan ya di dalam Al-Quran ya, kalau ada sesuatu pada istri yang tidak kita sukai ya, ada yang dibenci, maka diperintahkan oleh Allah untuk mencari sifat-sifat istri yang lain yang itu juga masih banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi ini sebenarnya kalau saya sih cenderung
Bahkan di ujung ayat tadi disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa ya. Tapi ini boleh saja. Bolehkah nazar melebihi batas muka dan telapak tangan? Pernah dengar ada yang membolehkan gitu. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat ya di beberapa mazhab. Ya, kalau yang di Asy-Syafi'i tadi itu muka dan telapak tangan ya. Ada yang membolehkan. Membolehkan ini pun dibagi dua. Ya, ada yang meminta gitu ya. Jadi dan kita tahu ya ada aurat besar, ada aurat yang kecil ya. Aurat yang besar itu tangan, leher misalnya. Aurat yang besar itu maaf cakap kemaluan misalnya. Nah, ini sebatas dia pakai pakaian rumah ya. Nah, ini pun dibagi lagi bahwa itu tanpa sepengetahuan si perempuan. Jadi bukan meminta langsung. Jadi perempuan ini dia tidak mengetahui bahwa dia itu sedang dilihat gitu. Jadi ya sederhananya itu diintip begitu. Nah, tapi kalau kami mengambil pendapat ini yang muka dan telapak tangan ya. Dan nazar ini pun nanti ada adabnya ya, atau nanti kami sampaikan bahas secara khusus ya, atau nanti dikirim artikelnya gitu. Jadi ini memang berbeda pendapat ya. Bahkan ini sebenarnya kalau ada laki-laki yang meminta nazar ya sampai melebihi, dan ini menjadi catatan tersendiri bagi perempuan gitu loh. Kok segini amat gitu, dan dia boleh menolak gitu. Dan ini yang harus ditekankan, perempuan ini boleh menolak, saya tidak nyaman gitu, saya hanya mau berkenan muka dan telapak tangan. Nah, ini boleh menolak ya. Dan ini menjadi catatan tersendiri bagi akhwatnya. Kalau ikhwannya kemudian kok sampai begitu pertimbangan, meskipun ada yang membolehkan ya. Ada kebolehannya memang secara mutlak boleh lihat di luar dari yang biasa dilihat. Ya. Mau lihat lehernya atau mau lihat betisnya. Tapi ya itu tadi waktu dilihat tidak boleh ketahuan, sama pada waktu si laki-laki melihat itu dia tidak melihat sendiri. Ya. Dia harus didampingi. Apa yang harus ditanyakan kepada saat ta'aruf, kondisi ikhwan datang ke rumah dan keluarga yang belum memahami bagaimana proses ta'aruf. Nah, ta'aruf tadi itu yang pokok, yang rukun-rukun nikah. Apakah dia benar-benar perempuan, apakah agamanya benar-benar muslimah, kemudian ada telepon lagi. Jadi yang wajib, yang rukun-rukun nikah tadi, apakah sedang dikhitbah laki-laki lain atau tidak misalnya. Karena kalau sedang dikhitbah dia tidak boleh menerima khitbah laki-laki yang lain. Nah, ini yang pokok, yang utama, bagaimana agamanya, dia ikut ngaji rutin atau tidak, bagaimana akhlaknya. Dan ini kita cari dengan sumber informasi yang lain. Jadi selain ta'aruf, kita berkepentingan nih mencari informasi ini melalui sumber yang lain. Nah, kemudian ada yang menunjang. Menunjang ini adalah sukunya. Kemudian kalau nafkah tadi termasuk yang pokok ya, dia punya pekerjaan atau tidak, belum punya pekerjaan, punya kemampuan skill atau tidak. Skillnya ini bisa kira-kira memungkinkan menanggung nafkahnya atau tidak. Kemudian bagaimana tempat tinggalnya nanti. Nah, ini didiskusikan ya, karena ada perempuan-perempuan yang dia harus merawat ibu misalnya. Nah, yang kemudian yang menunjang, dia anak keberapa. Kalau perempuan, oh ternyata anak bukan anak sulung. Anak sulung bukan anak sulung. Anak sulungnya laki-laki atau perempuan. Perempuan sudah menikah atau belum? Belum. Kemudian kita diskusikan, boleh enggak dia yang kakaknya ini dilangkahi. Nah, ini didiskusikan. Kemudian ada sukunya. Nah, kemudian ini yang penting juga terkait dengan apa yang kami pernah memproses ya. Terus ada akhwat ini, adik ini dia bikin biodata bagus sekali, dan ini kemudian menjadi standar kami ya. Dia inisiatif menuliskan, kalau waktu senggang aku habiskan untuk ini, untuk ini.
Terus dia sebut, aku hobinya ini, passionnya ini. Terus ada yang aku tidak sukai, misalnya buku-buku berantakan di meja, misalnya. Kemudian aku tidak suka makan ini, misalnya kayak makan pedas nggak suka, misalnya. Itu disampaikan oleh si akhwat ya. Nah ini disampaikan hobinya apa, dia kalau ada waktu senggang itu dihabiskan untuk apa? Main sosmed kah, atau membaca kah, atau menulis kah, atau seperti apa? Gitu. Nah, kalau ada aktivitasnya dia misalnya ngisi kajian atau aktivitas apa, ini juga baiknya disampaikan. Saya sama istri dulu itu kurang lebih aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama, saya dulu ngisi radio. Belum menikah tuh udah ngisi radio, isinya tentang sirah sahabat. Kemudian saya sama teman-teman sesama ikhwan itu punya yayasan. Ya, dengan yayasan itu kami berdakwah, ngisi di sekolah-sekolah, ngisi di radio dan lain-lain. Nama yayasannya itu El Fikri. Nama yayasan ini sama juga dengan yayasan yang istri saya di Jakarta. Aktivitasnya kurang lebih sama. Itu ditulis. Gitu. Jadi pertanyaannya kedua, kondisi ikhwan datang ke rumah, tapi keluarga belum memahami bagaimana proses ta'aruf. Nah ini adalah tugas akhwatnya ya untuk menjelaskan kepada keluarganya bahwa ta'aruf itu prosesnya begini. Ta'aruf ini sebelum khitbah ya, begitu. Ini diajarkan kepada keluarga, diinformasikan. Diajarkan bahwa kita ingin menikah dengan laki-laki yang baik, tidak melalui proses pacaran. Ya, kemudian beginilah cara Islam. Beginilah cara Islam. Mengapa? Karena sesuatu yang dibangun dengan cara yang kokoh, ya tidak seperti sarang laba-laba, insya Allah selanjutnya juga kokoh. Nah, kokohnya ini apa? Kokohnya ini kita sesuai dengan hukum syar'i. Secara syar'i kita ini. Nah, karena itu insya Allah dengan kokoh, karena penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan kepada Rizky. Udah 2 menit ya? lagi. 5:30. Kesian nih Rizky nih. Jadi itu ya, imam masjid. Imam masjid di mana nih, Ki? Antum di rumah ya? Di mute dulu. Iya, di masjid biasa, Ustaz. Oke. Oh. Masih ada waktu kok nih. Mungkin tadi ada yang sempat mau nanya ya? Saya masih ada yang mau nanya lagi mungkin, Ustaz? Ini atau udah selesai, Ustaz? Sampai jam 5:30? Gini aja. 5:30 ini kita cukupkan. Karena kita di grup itu sampaikan aja pertanyaan. Nanti kami coba jawab lewat WA. Nah, kalau kami merasa ada yang kurang, nanti kami pas sesi besok atau besok lusa kami sampaikan secara langsung gitu. Oh, jadi tapi pertanyaan ini silakan aja bertanya, boleh tanya di grup. Tanya aja di grup ya, tanya aja gitu. Nah, tapi untuk hari ini karena kami dicukupkan karena masih ada beberapa yang harus kami siapkan di rumah gitu. Tapi leluasa sampaikan pertanyaan di grup gitu. Boleh di grup atau di Japri ya, sama ke admin ya gitu. Ya, silakan Akhi Rizky. Oke, Masya Allah. Ini emang kita berasa bertiga aja nih Ustadz ya, tapi Insya Allah rame nih. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Pujo Nugroho dan Ustadz Natri. Insya Allah teman-teman semua paham ya, karena tadi penjelasannya runut ya, jelas ada apa, pokoknya runut lah Insya Allah. Dan jangan lupa untuk besok juga di jam yang sama, di jam 4 sore juga 16.00 sampai jam 17.30 setengah 6. Jadi seperti yang tadi disampaikan. Ya, lanjut. Seperti yang disampaikan Ustadz Pujo tadi, kalau ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di grup dan akan langsung dijawab via WA.
Ya, mungkin itu aja teman-teman semua. Selamat menyiapkan bukaannya. Saya Rizky Pratama selaku moderator. Mohon maaf jika banyak salah. Itu aja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Pujo dan Ustazah Tri. Mari kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mungkin itu aja. Saya Rizky Pratama mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.